kasih, Ramadan Karim kembali ke hadapan Anda pemirsa sekalian. Tuntunan yang ketiga daripada ibadah puasa agar ibadah puasa kita menjadikan kita manusia yang sehat, mukmin yang sehat, adalah melaksanakan qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang rakaatnya ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan ada yang 36 rakaat. Mana yang betul? Yang betul semuanya betul. Yang 8 rakaat betul, 20 rakaat yang juga betul, 36 rakaat juga betul. Kita tidak membicarakan bagaimana yang 36, 20 dan 8 rakaat, tapi kita berbicara tentang hikmah daripada ibadah puasa, yaitu mengantarkan kita menjadi orang yang sehat. 8 betul, 20 betul, 36 betul. Yang tidak betul itu adalah yang tidak sholat tarawih. Jadi kita tidak usah memperpanjang perbedaan itu. Sholat tarawih adalah sholat yang rakaatnya banyak. Kemudian kenapa kita diperintahkan sholat tarawih setelah menjalankan ibadah puasa di siang hari? Setelah Isya kita dicontohkan oleh baginda Rasul untuk mengerjakan sholat tarawih. Yang rakaatnya 8 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Sholat yang fardu saja, yang paling banyak rakaatnya adalah 4 rakaat. 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat selainnya. Tapi tarawih kita dicontohkan oleh baginda Rasul 8 rakaat, ditambah 3 rakaat, 11 rakaat. Kenapa demikian? Kita tahu dalam ilmu kesehatan bahwa setelah kita melaksanakan puasa, kita berbuka, kita minum, kita makan, dan makan makanan yang lain, yang ringan-ringan, maka perut kita kenyang. Perut kenyang itu bawaannya adalah ngantuk, pingin tidur, tapi itu tidak sehat. Para ahli kesehatan mengatakan orang yang sedang kenyang tidak boleh tidur. Karena kalau dia tidur, maka pencernaannya, mesin pencernanya berhenti. Maka makanan itu akan membasi dalam perutnya dan itu akan bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit. Nauzubillah. Maka dari itu kita nggak boleh tidur setelah Isya. Apalagi setelah maghrib. Tapi disunahkan melakukan sholat tarawih yang rokaatnya banyak. Rokaat. Sujud, ruku sampai 8 rokaat. Tambah witir 3 rokaat. Apa artinya? Kita disuruh bergerak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah kita kenyang tidak boleh diam. Apalagi tidur. Itu akan berbahaya bagi kesehatan. Kita melakukan sholat tarawih artinya kita berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, ruku, sujud sampai 11 rakaat, sampai 23 rakaat, apalagi 36 rakaat, kita bergerak terus. Badan kita bergerak. Berdiri, duduk, sujud, terus bergerak. Nah, dengan demikian pencernaan yang terjadi dalam perut kita itu berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ketika kita berbuka makan banyak masuk, dicerna dengan baik, dihaluskan dengan baik, sehingga terjadilah pencernaan yang sempurna. Barulah di tengah malam setelah tarawih kita tidur, setelah makanan yang kita makan dicerna dengan sempurna. Dan
Apabila puasa kita seperti itu, insya Allah puasa seperti itulah yang dapat menjadikan kita mukmin yang sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah karena puasa itu akan menjadikan engkau orang yang sehat. Subhanallah, luar biasa. Allah Maha tahu. Allah Maha bijak. Tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada kita tanpa ada hikmah, manfaat, dan kemaslahatan. Termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa sekilas orang mengatakan, oh saya tidak kuat puasa karena saya punya sakit emah. Saya punya penyakit asam lambung. Tapi ada sebagian dokter mengatakan bahwa asam lambung, penyakit emah itu obatnya adalah melaksanakan ibadah puasa. Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang tahu kelemahan kita. Allah juga lah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Tapi syaratnya adalah kembali seperti apa yang saya katakan. Lakukanlah perintah Allah itu sesuai dengan tuntunan. Jangan perintah itu kita ambil sebagian yang bisa kita lakukan, yang sebagian kita tinggal. Tapi perintah Allah itu harus sempurna kita kerjakan. Sehingga ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa ini, 1 bulan penuh ini, betul-betul menjadikan kita orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa itu adalah orang yang sehat. Sehingga dengan sehat itu dia bisa bermanfaat. Karena manusia itu adalah khalifah. Khalifah fil ardi. Artinya manajer, pengurus, yang memanage. Artinya orang yang bisa mengatur, memberikan manfaat kepada siapapun, lingkungan, kehidupan manusia, kehidupan lingkungan kita. Maka dari itu, janganlah kita melakukan perintah Allah itu setengah-setengah. Udkhulu fisilmi kafah. Islam itu dipahami secara utuh dan dilakukan secara utuh agar kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna, yang mengemban tugas sebagai khalifah fil ardi. Hadirin pemirsa yang budiman, luar biasa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha mengetahui kelebihan kita dan Maha mengetahui kekurangan kita. Sehingga Allah wajibkan kita berpuasa. Lakukanlah puasa itu. Karena Allah tahu kita mampu melakukan itu. Jangan mencari-cari alasan penyakit ini, penyakit itu untuk tidak puasa. Tapi dengan berpuasa itu justru akan membuat kita menjadi manusia yang sehat, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang khalifah fil ardi. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini dapat betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di bawah bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang beriman, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hanya Allah lah yang menuntun kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah penolong kita, cukuplah Allah menjadi panutan kita, patokan kita dalam hidup ini, sehingga betul-betul kita mendapatkan as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia hidup di dunia dan mendapatkan surga manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasta'fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.